Akhirnya terungkap kronologi lengkap pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus 2021. Setelah sempat simpang siur, Polda Jabar akhirnya merilis kasus yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu pada Rabu, 6 Desember 2023. Di rilis ini terungkap peran 5 tersangka, Yosef Hidayat, Muhammad Ramdhanu, Mimin Mintarsih, Arid Gireksa Pratama dan Abi Aulia, yang berbeda dengan asumsi selama ini. Ternyata, penganiayaan yang berujung tewasnya Tuti Suhartini tak hanya dilakukan oleh sang suami, Yosef Hidayat, tapi juga tersangka lain. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan bahwa 4 tersangka masih belum mengakui perbuatannya. Namun polisi telah mengantongi bukti terkait perbuatan para pelaku di Jalan Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tompo mengurai, berdasarkan hasil rekonstruksi versi Danu, Yosef sempat terlibat cekcok dengan Tuti Suhartini. Cekcok itu bahkan disaksikan oleh Danu, Arigi Pratama, dan Abi Aulia. Yosef pun kemudian memerintahkan Ramdhanu untuk mengambil golok. Tak cukup sampai di situ, Yosef kemudian masuk ke dalam kamar lalu mengambil stik golf. Setelah memukul Tuti, Yosef lalu menyerahkan stik golf tersebut kepada Danu. Yosef lalu menarik kaki Tuti Suhartini ke arah bawah. Setelah itu, kemudian ada adegan Danu memukul bibi angkatnya tersebut. Tak hanya Danu, Arigi anak Mimin juga ikut menyerang Tuti yang sudah tak berdaya. Setelah mengeksekusi Tuti, para tersangka kemudian menghabisi Amalia Mustika Ratu di kamarnya. Eksekusi dilakukan oleh Yosef Hidayat. Saat itu Arigi memegang tangan kanan Amel, sementara Danu memegang tangan kirinya. Sementara Abi hanya berdiri saja melihat aksi mereka. Setelah selesai dieksekusi, jasad Tuti dan Amel kemudian dibawa ke depan kamar mandi. Lalu para tersangka mengangkat korban ke arah pintu dan diletakkan dekat pintu. Sempat diduga bahwa Abi yang memundurkan mobil Alphard. Namun terungkap bahwa sebenarnya yang memundurkan mobil adalah Yosef. Setelah itu, para tersangka pun memasukkan jasad Tuti dan Amel ke bagasi mobil. Yosef kemudian memerintahkan Danu untuk menyiram air di lokasi kejadian. Yosef Hidayat, tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, dijerat pasal pembunuhan berencana pasal 340 serta pasal 338 KUH pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan, terdapat petunjuk dan barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. Menurutnya, motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini yang membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stik golf yang didapatkannya dari M. Ramdhanu alias Danu. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.